Saudara-saudari pencinta renungan harian Katolik, Paroki Tomang Gereja Maria Bunda Karmel. Selama memasuki waktu penetapan calon presiden dan wakil presiden, dari waktu ke waktu isu yang kerap digunakan adalah isu SARA, singkatan dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Calon A dikenal sebagai calon yang memainkan politik identitas, sementara calon yang lain, calon B, dikenal sebagai calon yang inklusif. Calon yang ini kerap membanggakan asal-usul keluarga atau latar belakang budaya dari mana ia berasal. Calon yang itu senantiasa menyebut dirinya sebagai anak bangsa yang merangkul semua suku dan golongan. Isu SARA menjadi pewarna yang bisa merangkul sekaligus memecah belah. Isu SARA ini bukan hanya ada saat ini saja. Isu SARA sudah ada mungkin sejak kelompok manusia terbentuk. Injil hari ini misalnya. Dalam Injil dikisahkan bagaimana murid-murid Yesus diperlakukan tidak baik karena latar belakang mereka. Murid-murid Yesus diutus Yesus ke Yerusalem dan melewati desa orang Samaria. Awalnya mereka menerima para murid. Tetapi ketika penduduk desa mengetahui bahwa para murid akan meneruskan perjalanan ke Yerusalem untuk menyiapkan segala sesuatu bagi Yesus, penduduk Samaria bukan hanya menolak para murid, tetapi juga Yesus. Injil menulis orang-orang Samaria di situ tidak mau menerima dia atau Yesus karena perjalanannya ke Yerusalem. Mereka menolak Yesus dan para murid bukan karena membenci Yesus dan murid-muridnya, tetapi lebih karena sentimen SARA, yakni soal agama. Orang-orang Samaria alergi terhadap Yerusalem karena mereka merasa direndahkan dengan adanya isu bahwa orang hanya bisa berdoa di Yerusalem. Selain itu, ada isu bahwa orang Samaria menyembah Allah yang tidak dikenal. Sebaliknya, orang-orang Yerusalem menyembah Allah yang mereka kenal. Hal ini bisa kita lihat dalam Yohanes bab 4 ayat 20-22. Orang Samaria merasa direndahkan oleh orang-orang Yerusalem. Sentimen orang Samaria dibalas dengan kemarahan oleh para murid dengan berkata, "Tuhan, bolehkah kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka?" Kata-kata kemarahan ini sebenarnya juga dikatakan kemarahan berlatar belakang SARA. Para murid merasa lebih unggul dari orang Samaria, merasa lebih didengarkan oleh Tuhan, sehingga mereka yakin permintaan mereka untuk menurunkan api dari langit akan diizinkan oleh Tuhan. Sungguh menarik bahwa dalam konflik berlatar belakang SARA ini, Yesus berkata, "Kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan." Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya. Yesus menyadari betul, kemarahan karena isu SARA tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi sebaliknya akan semakin menimbulkan permusuhan dan perpecahan. Karena itu, Yesus menekankan sikap menyelamatkan, bukan membinasakan. Artinya, buatlah sesuatu yang bisa mempersatukan dan membuat hal-hal yang bermanfaat bagi semua kelompok. Kita mungkin pernah juga terlibat isu SARA. Kata-kata Yesus hari ini kiranya bisa kita renungkan untuk mengatasinya, yakni marilah kita menyelamatkan, bukan membinasakan. Itulah yang kita perlukan saat ini.
Tuhan memberkati.